Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagila Zahwa Sapitri. Saya dari kelas 11C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika kita dan masyarakat global. Selamat menyaksikan teman-teman. Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, coba deh bayangin dulu mengirim surat saja membutuhkan waktu lama. Sekarang teknologi membuat semuanya instan. Banyak orang-orang sekitar kecanduan gadget sampai lupa sekitar. Nah, ini salah satu dampak globalisasi loh teman-teman. Apalagi sih yang berubah? Gimana dampaknya ke kita? Yuk kita bahas. Jadi, apa itu globalisasi dan masyarakat global? Globalisasi berasal dari kata globalization. Kata global berarti mendunia dan ization adalah proses. Secara sederhana, globalisasi adalah proses masuknya suatu hal ke lingkup dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses mendunia. Sedangkan masyarakat global di sisi lain adalah masyarakat dunia yang saling terhubung tanpa batas berkat teknologi, komunikasi, dan transportasi yang terus berkembang. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, komunikasi. Teknologi seperti internet dan media sosial menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang kedua, ekonomi. Perdagangan internasional dan investasi global membuat ekonomi antar negara saling terhubung. Yang ketiga yaitu budaya. Pertukaran budaya melalui seni, musik, makanan, dan tradisi. Selanjutnya, apa sih hubungannya dengan kita? Kita sebagai warga Indonesia adalah bagian dari masyarakat global. Kita dan masyarakat global saling terhubung di era globalisasi ini. Hubungan ini dapat kita lihat melalui beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, pendidikan global, peluang belajar di luar negeri atau mengikuti program internasional. Yang kedua, kerjasama internasional, partisipasi dalam organisasi atau gerakan global seperti PBB, Palang Merah, atau aksi lingkungan. Yang ketiga, penggunaan teknologi, manfaat platform digital untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan orang dari berbagai negara. Beberapa contoh globalisasi di kehidupan kita. Globalisasi mengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Contohnya, komunikasi. Dulu orang mengirim surat, sekarang kita bisa video call dalam hitungan detik loh teman-teman. Selanjutnya, globalisasi pada bidang ekonomi. Dulu kita belanja di pasar, sekarang udah ada e-commerce teman-teman. Nah, sekarang globalisasi pada bidang budaya teman-teman. Dulu hanya mengenal budaya lokal seperti tari-tarian. Sekarang kita bisa menikmati musik K-pop atau makanan dari luar negeri. Apa sih sikap yang ditimbulkan orang dalam menghadapi globalisasi? Setiap kelompok memiliki cara berbeda dalam menyikapi globalisasi berdasarkan pandangan mereka terhadap nilai-nilai budaya dan identitas bangsa. Salah satunya yaitu yang pertama, reduksionis menolak globalisasi karena merasa bertentangan dengan budaya mereka. Yang kedua, penerimaan tanpa filter, menerima segala sesuatu dari luar tanpa seleksi. Yang ketiga, adaptif, memilih untuk menyaring dan menyesuaikan yang baik dari globalisasi dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positif globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif yang mempercepat kemajuan di berbagai bidang seperti akses informasi yang lebih mudah, kemajuan teknologi, dan terbentuknya peluang ekonomi antar negara. Hal ini membuat hidup lebih praktis, seperti belanja online, belajar dari luar negeri, dan bertukar budaya secara cepat. Selain itu, dampak negatif globalisasi, globalisasi juga membawa dampak negatif. Di antaranya adalah tergerusnya budaya lokal. Misalnya, kebaya Indonesia yang seharusnya tetap dipertahankan sebagai simbol budaya kita, seringkali digantikan dengan tren luar seperti model crop top ala Korea. Hal ini dapat merusak identitas budaya kita yang seharusnya tetap dilestarikan. Di era globalisasi ini, Pancasila menjadi peran penting bagi bangsa Indonesia. Apa sih maksudnya? Jadi, Pancasila mengajarkan kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan.
Di tengah globalisasi yang membawa banyak perubahan, Pancasila membantu kita menjaga jati diri bangsa agar kita tetap menjadi diri sendiri tanpa kehilangan akar budaya Indonesia. Dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa beradaptasi dengan dunia luar tanpa melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian materi tentang kita dan masyarakat global. Intinya, meskipun dunia semakin terhubung, kita harus tetap menjaga jati diri bangsa dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi kita dan masyarakat global setelah saya menjelaskannya? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan. Pertanyaan dari teman-teman akan saya jawab secara langsung. Terima kasih. Bye-bye. Belum dong teman-teman. Kita ice breaking dulu yuk. Jadi kita akan ice breaking jika maka. Kalian mau kan ice breaking? Nah, jadi peraturannya itu, jadi dalam permainan ice breaking kali ini, kita akan bermain dengan membuat kalimat yang dimulai dari dua kata yang berbeda. Untuk teman-teman cowok akan membuat kalimat yang dimulai dengan kata jika, sementara teman-teman cewek akan membuat kalimat yang dimulai dengan kata maka. Dan kalimatnya bebas ya, yang penting cowok harus dari kata jika dan cewek maka. Nah, contohnya si A, jika aku besar nanti, dijawab oleh si B, maka aku akan sukses. Jika teman-teman belum paham mengenai ice breakingnya, kalian bisa lihat contoh berikut ini ya. Jika dia memilih untuk pergi, maka saya akan memilih kembali. Jadi gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Jika sudah paham, mari kita mulai. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ice breaking dari saya. Bye-bye.